Ya, ada panggilan-panggilan ya. Jadi kalau Berarti lu boam? enggak, kalau orang Maluku biasanya panggil nama Abram atau Abraham itu biasanya AB. Jogja banget. Yang namanya AB itu pasti namanya Abram atau Abraham. Gitu loh kan. Terus? Panggil aja AB atau enggak Abang. Abang. Nah, atau enggak Ampi. Itu Ampi. dari Brampi. Nah, Gitu. Ada juga sama. Sama kayak Abraham Lincoln, panggilannya kan AB. Nah, itu dia orang sana, Maluku. enggak. Gimana? Maksud lu gimana? Lu ngomongin Iya, jelas, makanya. Ini panggilan dari nama Abraham dan Abram ini identik dengan panggilannya tuh apa? Ya, nah, lu cerita dari Maluku, kalau di Maluku. Nah, Ya. terus lu masukin Enggak, Abraham maksudnya- Lincoln. Enggak, Ya, ada maksudnya, Malukunya dong. Oke, ya ada lah, anggap akan maaf ya merubah. Jadi Amerika itu keturunan Wow. Balik nyambung di channel ini dengan gua Abram di alam. Gua Alam, dia Abram. Kita tidak tahu Ya. Tahun apa? tahun Tahun beda. berarti tahun kabisat apa tahun Tahun kabisat. Tahu nggak apa itu? Hah? Tahun kabisat tahu nggak? Lebih dikit jumlah harinya. Loh iya dong. Lebih banyak, sorry. Lebih banyak, karena sampai 29. Gitu. Ya. Jadi, ceritanya, Kalau ada orang yang ulang tahun di tahun kabisat di tanggal 29, ponakanku. umurnya ngirit. Iya, ponakanku. Jadi, kalau misalnya tahun ini nggak ada tanggal 29, gue nggak pernah ngucapin Jadi ulang tahun 4 tahun sekali. Jadi, setiap ada tanggal Borongan. 29, gue baru ngucapin. Langsung naiknya 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Cepet ya? Cepet banget. Enggak, malah lama. Lama dong, nggak cepet. Enggak. Lama dong. Dia lahir. Ntar dia ulang tahun lagi umur 4. Iya. Dia ulang tahun lagi umur 8. Enggak. 16. Kan namanya ulang tahun, masa tau 4. Itu ulang 4 tahun. Ya ulang 4 tahun emang. Karena udah ngelewatin 4 tahun. Berarti bukan ulang tahun ya? Bukan. Nggak bisa dibilang selamat ulang tahun. Karena dia kebetulan tanggalnya munculnya 4 tahun sekali. Oke. Tuh, kabisat. Jadi, karena edisi ini bertepatan dengan Korek mana? Idul Adha. enak-enak ngomong. Ya iya. Tiba-tiba dipotong, baru mau bertepatan dengan korek mana? PRJ. Enggak, PRJ masih memang panjang, dia kan sebulan. Idul Adha. Nah, edisi kali ini bertepatan dengan Idul Adha, di mana Idul Adha ini sering dikenal sebagai apa? Lebaran Haji. Lebaran Haji. Lebaran Haji ya. Terus Hari Raya Kurban. Hari Raya Kurban. Gitu. Terus apa tuh? Hari libur pemerintah. Kalau itu banyak mas. Ya, Kemarin juga hari libur pemerintah tuh, Pancasila. Ya. Ya kan? Nah, selain itu, karena ini masih dalam lingkup hype-hype-nya ulang tahun Jakarta, jadi kita juga pengen mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-490. 6-nya ragu-ragu. kurang yakin. 490? Oke, yang artinya 4 tahun ke depan udah yang ke-500. Ya, 5. nggak nyangka ya Jakarta. Hebat. Nah, buat teman-teman di sana, di luar sana yang pengen ngerasain hype-nya ulang tahun Jakarta bisa langsung datang ke Beda tahun. Enggak dong. Tapi dia tur ke PNJ baru. Dia tahu dia tur ke PNJ, kita bikin tur. Nggak, diceritain aja. Jadi diceritain. Kayak kan kita ngasih tahu hype-nya ya. Ya. Jadi hype-nya tuh gini loh. Karena
gini loh, PRJ atau Jakarta Fair ini itu terkenal dengan pameran terlama di Asia Tenggara. Berdasarkan durasi waktu pamerannya, apa mulainya dari tahun kapan? Udah 54 tahun, Bos. Udah 54 tahun. Iya. Wow. Ada lagi yang paling tua kan di Cina. Aha. Nah, itu kan bukan Asia Tenggara. Oh, pameran ya. Iya. Gitu. Nah, karena kita bahas itunya nanti aja, karena ini pas bertepatannya dengan Idul Adha. Idul Adha. Yang artinya kembali kurban. Ya, kembali berkurban. Emang itu bahasa kalau di harfiahnya seperti itu. Adha itu kurban, Idul itu kembali. Idul Fitri itu Kembali fitrah. suci. Ini kembali kurban. Oke. Nice ya. Nice cooker. So, sejarahnya itu gimana sih Idul Adha ini? Oh, awal ya. Awalnya. Itu kalau di Islam itu Ya memang di Islam, karena nggak ada di Kristen. ya, kalau di Islam itu ada ceritanya. Kalau di Kristen nggak ada. Iya memang. Karena gue membenarkan omongan lu barusan. Iya memang. Iya. Itu nggak usah dibenerin juga. Everybody knows hidung siapa aja. Ya, oke. Jadi kita nyambung. Ya gimana ceritanya itu? Itu karena ada satu orang yang percaya diri. Percaya diri. Percaya sekali. Diri itu siapa? Dirinya sendiri. Oh, dirinya sendiri. Iya dong. Berarti dia lebih percaya berdiri dibanding duduk. Bisa jadi, tapi nggak di situ yang dimaksud. Percaya diri itu dia mempercayai apa yang Berdiri. ada di dirinya dia. Oh, soalnya kan ada istilah yang cinta itu apa? Kadang-kadang tak ada logika. Bukan itu? Saya nih anak-anak muda zaman sekarang. Cinta itu kadang-kadang nggak ada logika. Enggak, cinta itu lebih ke arah understanding. Understand. Yang Under di bawah. Udah mulai standing, nah itu cinta. Hebat. Bisa begitu ya? Iya. Jadi kan berdiri kan. Nah. Diri sendiri. Ya. Oke, jadi percaya sama diri sendiri. Jadi percaya kalau udah berdiri. Nah, kalau ceritanya kan gue juga ini cerita turun temurun ya. Maksudnya kan nggak mungkin gue juga ngalamin. Berarti bukan cerita naik ke Naik nggak? Jadi turun temurun. Ya turun, turun. Okay. Habis ketemu siapa lu? Run. Pasti nama lengkapnya Harun. Kenapa? Kirun. Atau siapa? Enggak, Run aja. Oh, Run aja. Run. Oh, oke. Terus? Itu cerita zamannya Nabi Ibrahim. Ibrahim itu berarti kalau di katanya kalau di versi itu Abraham ya jadinya. Abraham. Ya kan? Nama gue tuh kan. Ya, cuma kita ngomongin yang versi karena ini tentang Idul Adha itu adanya di Islam, jadi kita versi I bukan A. Oke. Ibrahim. Berarti biasa kalau orang Betawi, karena ini Hud Jakarta ya. Orang Betawi itu kan kalau namanya Ibrahim biasanya panggilnya Boim. Masa sih? Serius? Orang-orang, lu boleh tanya deh. Kalau lu punya temen panggilannya Boim, lu tanya nama aslinya pasti Ibrahim. Oh gitu. Oh. Serius? Jadi ya udah. Kalau Abraham jadinya Boam. Ya, ada panggilan-panggilan ya. Jadi kalau berarti lu Boam? Enggak. Kalau orang Maluku biasanya panggil nama Abraham atau Abraham itu biasanya AB. Jogja banget. Yang namanya AB itu pasti namanya Abraham atau Abraham. Gitu loh kan. Panggilannya AB atau enggak Abang. Atau enggak Ampi. Itu dari Brampi. Gitu. Ada juga sama.
Sama kayak Abraham Lincoln, panggilannya kan AB. Nah, itu dia orang sana, Maluku. Enggak. Gimana? Maksud tuh gimana? Lo ngomongin Iya, jelas, makanya. Ini panggilan dari nama Abraham dan Abram ini identik dengan panggilannya tuh apa? Ya, nah, lu cerita dari Maluku, kalau di Maluku. Nah, Ya. terus lu masukin Enggak, Abraham maksudnya- Lincoln. Enggak, Ya, ada maksudnya Malukunya dong. Oke, ya ada lah, anggap akan. Maaf ya, berubah. Jadi Amerika itu keturunan? Wow. Tapi mungkin loh. Tapi mungkin loh. Karena orang Maluku tuh kan Melanesia. Melanesia Iya. itu sampai ke Hawaii loh. Iya, Hawaii. Oke, Ya, balik ke sejarah. sejarah. Ibrahim Ibrahim. ini. Ya, Nabi Boim berarti kan. Enggak dong. Oh, nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kan panggilannya Boim. Ya, dia kan bukan orang Betawi, dia di sana ceritanya. Oh, oke. Itu cuman kalau di Jakarta, Oke, lo oke. logikanya gimana sih? Oke. Sip. Kalau dia di sini, lu panggil Boim, enggak dong. Nggak. Oke. Dia tetap panggilannya Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Nah, gimana tuh Ya. ceritanya? Dia tuh Mengorbankan anaknya. jadi dia terkenal Iya, mengorbankan anak satu-satunya yang Ya. sudah lama dinanti kelahirannya. Sampai bertahun-tahun. Sampai tahunan nggak punya anaknya ya. Terus dia berdoa berusaha. Kalau nggak salah sampai umurnya udah ratusan ya. Ratusan Oh, dia tahun. berusaha, akhirnya sukses. Gitu. Berusaha. Ya perlu usaha dong, nggak cuma berdoa dong. Iya. Iyalah. Ya. Science. Gua kadang suka jadi kepikiran. Tetap ke science dong hitungannya. Gua tetap jadi kepikiran Apa nih sih? ya. Kepikiran aja. Lu gitu. kalau pikiran lu tuh bahaya soalnya. Ya memang agak bahaya tapi ya nggak ada salahnya kalau misalnya gua usahakan. Sebentar. Iya, sebentar gua nih. Ini ngomongin tentang Nabi loh. I know. Oke, I know. udah. Maksudnya dalam artian yang nggak nyerempet ke sana. Nggak nyerempet ke sana, ini lebih ke guanya. Oke. Gitu. Gue sampai umur sekarang ini ya kan belum punya anak, gue malah kepikiran anjir jangan-jangan gue dikasih anak pas umur 100 tahun lagi. Pertanyaan kalau lu nggak, lu lebih mikir lu dikasih umur sampai 100 tahun kagak? Ih, gue berharap sih. Nggak, kalau itu gue nggak berharap banyak sih. Apa yang Tuhan berikan ke gue aja. Gue bisa sehat sampai sekarang, udah alhamdulillah. Iya, lu nggak denger ya? Selingan di suara-suara di balik ini ya? Dengar. Iya. Biar kami didik, gue injak-injak terus. Lo tau nggak target Apa? mereka ini? Ada satu nih target mereka. Apa itu? Di saat gue punya anak, mereka tuh akan sering main ke rumah gue cuman untuk ngebangunin kalau tidur. Udah nangis tinggalin, bang balik. Oh, Tuh, asli dah. oke. Target mereka pengen menyiksa anak gue, padahal gue nggak pernah menyiksa mereka. Oke. Sejahat itu. Gitu. Lebih kayak ini kan? Tapi gue percaya kok. Biar lu bangun itu. Di saat Tuhan memberikan gue anak, gue rasa mereka nggak akan lakukan itu. Justru malah ngebimbing terus, malah sering ikut ngajak jalan-jalan mereka yang gendongin, tapi dilempar ke jurang kayak gitu paling. Nggak nyampe. Buaya lagi malah, gue bahaya lah. Gue dengernya gitu loh, bahaya lah katanya buaya lah kan kurang ajar. Ya, oke. Balik. Ceritanya. Ke cerita Ibrahim ini. Gua lu motong mulu sih. Ya maaf kan kebiasaan gua. Iya. Jangankan motong omongan gua sendiri aja kadang gua Iya, tapi nggak apa-apa. Emang terkait dengan motong juga, motong kurban. Ya, jadi motong-motong itu biasa. Bridgingnya cakep ya. Jadi dia tuh udah lama ya nanti anaknya pengen punya anak, terus setelah rajin berdoa, rajin berusaha, akhirnya dapatlah anak nih, anak kesayangan. Karena udah lama dinanti, akhirnya lahir. Namanya si Ismail namanya. Dia pun kedepannya jadi nabi Ismail. Oke, Nabi Ismail. Nah itu dia tuh mimpi gitu. Dikasih petunjuk lewat mimpi istilahnya. 3 hari berturut-turut mimpi yang sama. Intinya dia diuji
kecintaannya, tapi bukan cinta yang tadi versi lu ya, enggak ya, beda ya. Oh ya, oke, Nah, ya. Dia diuji kecintaannya karena gini Jadi, kan, sebenarnya kan, ibaratnya kekokohan imannya. iya, maksudnya dia kan kalau di ini tidak boleh melebihi cinta kepada Tuhan. Ya. Ke makhluk tuh nggak boleh lebih dari kepada Tuhan. Jadi dia cinta Ismail ini luar biasa. Disitulah dia dites. Ya. Jadi lu beneran Karena cinta gua lebih dari cinta. Anak yang ditunggu-tunggu sampai. Iya. Lu beralih nggak? Saya gitu kan. Aha. Lu bergeser nggak cintanya sama gua? Dites lah. Kalau lu emang cinta gua, ya udah. Berani kan lu ngorbanin anak tuh, kasarnya gitu kan. Mimpi sekali, terus besoknya mimpi lagi 3 kali. Dia cerita dia ke anaknya tentang musyawarah lah. Dia cerita sama anaknya tentang musyawarah. Iya, musyawarah tentang hal itu. Maksudnya Oh. gimana nih? Oke. Ayah dikasih petunjuk seperti ini Nah. dari lewat mimpi. Kasarnya ya dari Tuhan lah. Ya. Ya udah kalau emang itu emang yang harus dijalani oleh ayah, ya sudah. Aku pun siap menjalankannya. Kalau ayah siap menjalankannya. Nah, dua-duanya nih menerima itu petunjuk itu. Oh, emang harus dilakuin. Oke ya. Oh, ya sudah. Akhirnya gua nggak tahu persisnya karena kejadian cerita utuhnya kan nggak pernah ada yang terlalu ini ya. Entah dia sembelih pakai apa, berarti nggak terlalu banyak informasi di situ. Tapi itu dia mengorbankan. Secara garis besarnya ya cerita itu di Kristen pun ada. Iya, dia menyembelih Ismail. Begitu disembelih, itu berubah jadi domba. Oke. Ismail ceritanya diangkat, nggak diselamatin. Tahu-tahu sudah berubah jadi domba. Nah, gua nggak tahu domba itu siapa namanya. Kasihan juga dombanya kan, dia gantiin Ismail. Oke, terus? Ya, kalau di zaman sekarang mungkin panjang urusannya itu. Urusan apa? Urusannya, lu ngorbanin anak lo, atau ganti. Yang punya domba siapa? Iya, pasti mau nggak mau harus beli. Itu harusnya dijual. Iya, itu domba siapa yang ditoto ngegantiin? Maaf nih bos, Tuhan pengen terjadi apa aja tinggal ngomong bos. Iya, oke. Nggak usah ngomong, dia mikir aja terjadi bos. Jangankan domba ya. Iya, jangankan domba. Justru malah Tuhan baik ngegantinya sama domba. Anaknya selamat, ya kan? Si Ibrahimnya juga selamat. Iya, karena dia menjalankan. Pas lagi mau disembelih Tuhan kepikirannya gajah. Abis nggak tuh Ibrahim? Iya juga sih, kegedean ya. Iya. Leher segini. Nggak bisa segini. Cuman. Oke. Tapi enggak. Ini kita balik ke ceritanya. Karena disembelih akhirnya ternyata domba. Nah, setelah itulah bahwa ketaatan Ibrahim tuh terhadap petunjuk Tuhan emang tidak dilakukan. Oke, berarti dan itu nilai poinnya. Ya. Nah, kalau makanya aku bilang Ibrahim ini orang yang percaya diri. Oke. Ya. Karena kalau cerita itu terjadi di masa lalu dan sah-sah aja. Ya. Kalau lu zaman sekarang, even lu punya mimpi nyembelih anak lu dan lu anggap itu firman dari Tuhan, masalah lu. Tahu lu bawa anak lu ke pinggir, even itu lu mimpi 7 hari. Lebih ke arah ya. Panjang urusannya. Lebih ke arah ya. Sekarang kondisinya orang itu berpikir terlalu gimana ya, maksudnya terlalu picik lah gitu kan, dalam artian yang ya ada orang yang berpikir ya gue dapat wahyu dari Tuhan, udah pasti nggak dipercaya. Pertama lu ditanya lu siapa? Iya, lu siapa? Kalau dulu nggak ada yang nanya dia siapa, maksudnya lu dari itu sah-sah aja, nggak ada hukum yang terlalu mencampuri urusan keluarga. Dalam artian gini loh, maksudnya orang kalau misalnya zaman dulu itu kenapa orang bisa percaya dan menganggap itu sah-sah aja? Karena Tuhan menyampaikan wahyu ke dia dan ada pembuktian yang dilihat orang juga. Ya dia ngejalanin itu. Thank you. Ini yang buat siapa? Oh, ini yang lebih madu pahit.
Oke. Walah, belum dimaduin. Ada manis-manisnya. Ini madunya. Oh. Tulisannya madu enak. Ini. Oh, kamu nggak pakai? Satu-satu. Oh. Ada 2. Ini aja tadi. Iya, maksudnya zaman dulu tuh, iya. Kenapa nabi-nabi itu nggak dikomplain, nggak diprotes kalau melakukan apapun ya karena mereka menyatakan bahwa ya ini wahyu dari Tuhan dan ada pembuktiannya, gitu loh. Enggak, kalau lu ngomongin atau mujizat-mujizat zaman dulu terjadi di sekarang, panjang urusannya. Iya, ya Belum taruhlah. terjadi udah diprotes. Taruhlah misalnya sekarang gitu kan, gue bilang ya gue dapat wahyu dari Tuhan kalau gue bisa menyembuhkan orang. Iya, buktinya apa gitu kan? Ya lu sembuhin aja dulu gitu loh. Jangan cuap-cuap kalau itu wahyu dari Tuhan. Lu sembuhin aja dulu. Kan gitu kalau sekarang ya. Nah, biasanya kayak siapa? Ibu Ida Dayak gitu. Nah, Sampai ininya Raja Salman segala macam. iya. Ya orang tetap bisa melihat mujizat-mujizat tetap ada. Oke. Balik lagi setelah Dari itu, ceritanya dari itu cerita aja. dari itu, setelah Nah, itu setelah itu kan 10 Zulhijjah. Kalau di tanggal ya, tanggalnya 10 ini ya tahun Islam ya, 10 Zulhijjah. Nah itu setelah itu untuk mengenang ketaatan itu, bahwa sama lu emang rela nggak lu berkorban terhadap apapun yang ada di dunia ini untuk ketaatan lu kepada Tuhan. Dia lebih ke situ poinnya. Nah itu dicontohkan oleh kisahnya Ibrahim. Oke. Yang setelah itu jadi budaya, diterusin diperingati oleh umat Islam yang tapi sudah tidak harus menjalani anaknya. Oke, diganti. Sekarang udah langsung ke udah kurbannya aja, langsung ke dombanya, bisa diganti kambing, sapi, kayak gitu. Awal perayaan itu kapan? Kalau awal perayaannya sendiri tidak tahu, tidak ada datanya. Harusnya ada, karena gue pernah dengar, tapi gue juga nggak terlalu merhatiin ya. Cuma Ya. kalau gue ada awal sejarahnya itu. Ada, mungkin nanti teman-teman bisa komen di sini karena sekarang kan kita kan informasi based on googling, apalah internet ya. Dan itu diupdate. Ada yang kadang hal-hal yang kayak gitu udah nggak trending, bisa jadi kan. Tahu udah tenggelam gitu. Pertanyaannya lagi, lebih ke arah yang apa? Hewan apa aja sih yang bisa dikurban? Kan pasti ada syarat-syarat. Awalnya domba. Terus sekarang bolehnya kambing, domba, kambing atau kambing. Terus bisa juga sapi. Sekarang berkembang ke sapi. Karena kan hewan ternak di tahun itu kan kita gini. Intinya itu yang diganti saat itu adalah hewan ternak, jadi hewan ternak. Ya. Dan hewan ternak saat itu di sana antara domba kan sama sapi. Jadi orang punya pendekatan itulah hewan ternak yang dikorbankan. Onta? Nggak umum. Ya, makanya kalau misalnya di Arab situ onta kayaknya jadi hewan kurban deh. Kayaknya lebih ke buat ini. Apa transportasi? Transportasi. Enggak, kayaknya dikurbanin juga deh. Tapi ya mungkin bahkan dia bisa dimakan, tapi tidak untuk diternak terus dijual dagingnya karena mungkin tidak seenak daging sapi dan kambing. Kebab yang asli kan daging onta. Hah? Kebab yang asli? Itu kan daging onta, Bos. Kebab itu dari mana? Kebab dari mana, Bos? Turki. Enggak, sekarang orang Indonesia banyak bilangnya Turki gara-gara. Ya, mereka menamakan dirinya kan Turki. Iya, emang bener, tulisannya Turki. Kalau dibaca sama orang Indonesia jadi Turki. Iya. Gitu. Nah, setelah itu, tapi gini, kalau ke tradisinya ada kan yang namanya, aku bilang sih ada penyesuaian ada ya. Karena dulu dibilang korban kalau
Akhirnya kesini ya budaya. Kalau dulu, kalau dari secara budayanya kan satu orang tuh berkorban satu kambing. Terus kalau yang sanggup ya sapi ya bagus. Oke. Tapi kalau sekarang berkembangnya kan ya satu sapi boleh sapi diusung sama 7 orang maksimal. Jadi misalkan urunan lah gitu. Nah kalau tahun ini kan kayak domba atau kambing, sebutannya tuh doka. Domba strip kambing doka. Oke. Itu kayak kalau yang harga kurban kambing itu kalau yang beratnya masih berapa gitu, pokoknya yang paling murah itu 2,6 ya sekarang. Terus kalau yang versi lebih berat lagi, bandot. itu sekitar 2,9. Kalau yang versi premiumnya 3,3. Oke. Untuk korban itu. Terus kalau sapi itu mulai dari 18 jutaan. Kalau diusung orang 7 biasanya harganya jadi 20. Kalau sapi paling murah berapa? 18. 18. Ya. Paling mahal bisa hampir ratusan kan? Iya, tergantung sapinya, jenisnya. Enggak, yang sapi yang dibeli sama Pak Jokowi. MM-an, iya. Itu ratusan loh harganya. Nah, tadi kita yang beratnya sampai tontonan. Iya. Beratnya ditontonin. Iya, gitu ditontonin. Kan? Jadi tontonan. Sampai tontonan. Di TV ya. Iya. Di Idul Adha sendiri itu sebenarnya kalau cuman secara poinnya sebelum ke sana, apa? Ini kan yang dikorbankan itu kan binatang ternak. Ya. Ayam kenapa nggak bisa? Kan ayam diternak. Kalau ayam nggak diternak, ya berarti bukan peternakan ayam. Ya, mungkin karena ada budaya ini juga. Maksudnya hewan yang disembelih itu, pertama, yang bantu nyembelih ya kan ada beberapa aturan ya. Yang bantu nyembelih nggak boleh dibayar pakai dagingnya. Oke. Yang nyembelih itu ya kalau kita mau bayar dia uang. Jadi istilahnya bacernya lah. Iya, bacernya tuh dia nggak boleh kita bayar pakai dagingnya. Oh enggak, lu bantu nyembelih ntar lu dapat sepersekian, nggak bisa. Terus sebenarnya kalau ini ada perdebatan, masih ada perdebatan. Ada yang bilang enggak, lu berkorban dalam arti lu berkorban itu lu nggak dapat dagingnya, itu untuk lu kasihin orang. Ya. Tapi seringkali sekarang kan tetap dapat bagian nih. Nah makanya ada yang simpang siur di situ. Nah gue sih nggak tahu mana yang benar, cuman ya logika mungkin sapinya lebih nyicipin kayak gitu, supaya bisa tahu yang gue kasihin ke orang-orang itu ya dagingnya bener. Maksudnya gue pun nyobain nggak apa-apa. Tapi kalau gue gitu. pribadi sih kalau di rumah mertua gue ya, ya nggak mau kita ambil. Iya. Gitu loh. Kalau dianterin gitu pastikan kita bilang udah bagi-bagi lagi aja. Iya. Biasa itu kalau gini, dasarnya mungkin cuman lebih memastikan kalau daging yang gue sumbangin ini pun kualitasnya bagus. Terbukti gue tahu karena gue nyicipin dan ini nggak apa-apa. Sebenarnya lebih ke fungsi untuk nyicip doang, memastikan sebelum dibagi-bagi ke orang. Gue juga tahu, oh ini nggak apa-apa, udah bagus. Quality control lah untuk di share sebelumnya. Isinya. Kalau pendekatannya ke sana, menurut gue sih sah-sah aja. Cuman kalau ngomongin berkorban, emang harusnya nggak buat lo. Nah, yang tadi belum jawab nih, kenapa nggak ayam? Kenapa ayam nggak bisa? Kalau ayam kayak gini, karena untuk dibagi-bagiin, lu mau bagi-bagiin ayam tuh. Ya sekarang kalau misalnya ada takeran satu ekor kambing untuk satu orang. Nggak, katanya gini, kurang lebih ya. Itu kan anggap aja kalau sapi itu di 20 juta dibagi 3, sekitar 3 jutaan lah ya. Tetap sekitar 2,9 sekian ya, 2,8. Nah kalau ayam mungkin ayam sejumlah itu gua nggak ngerti sih, cuman itu bisa jadi pendekatan yang lain. Karena kalau nilai sebenarnya balik ke nilai lebih esensialnya lagi, nilai berkurban itu bukan hanya dilakukan di hari raya itu. Sebenarnya ada info lagi kan bahwa apa itu? Nggak semua daerah mengizinkan kurbannya itu sapi.
Ya, Ya kan kayak Demak, dia kan Ya, 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 kerbau betul. dialihkan jadi kerbau Ya. yang disembelih. nah kerbau juga bisa. Sebenarnya gini, ya, pendekatannya karena hewan ternak aja sebenarnya lebih ke situ. Hewan ternak senilai itu. Ya berarti ayam boleh dong. Ya menurut gue sih Misalnya boleh menurut berapa puluh ekor? menurut gue sih boleh-boleh aja. 2.900.000. Menurut gue boleh-boleh aja. Bahkan gini, kalau secara karena itu kan lebih ke budayanya, tapi kan kita ngomongin sebenarnya lebih ke nilai ketulusannya ya, Iya. lebih ke situ. Bahkan makanya gue bilang tadi berkurban itu kalau esensialnya sebenarnya esensinya itu bukan di hari raya toh, Ya memang. karena itu kan bentuk lu taat nggak, lebih ke situ aja intinya. Itu nggak cuman taat, itu cuman kayak monumental, hari monumental ngingetin orang aja. Oh tiap tahun kita masih diingetin lagi tentang hal itu. Jadi kayak ya lu tiap hari juga kayak orang tua tiap hari berkorban untuk anaknya, nyari rezeki ini buat anaknya, buat ini. Ya itu maksudnya itu menjalani sama hal yang sama. Ya udah. Nah, kebetulan orangnya masuk. Nah, gue pengen biar ngasih pelajaran aja ke dia. Gitu. Pelajaran apa? Hewan yang dikurban itu rata-rata laki kan? Mostly ya. Ya kan? Sapi pasti jantan. Iya. Kambing pasti jantan. Iya, karena supaya kalau cewek kan potensi untuk beranak lagi. Nah, tapi secara edukasinya lebih ke arah yang dengerin nih Siap ditanya. dengerin nih Siap cari informasi dia. Iya, Padahal pertanyaannya belum tentu ke situ. Iya, enggak nanya. Tak, lebih ke nggak ada arah, yang bilang gitu, tak. lebih ke arah ingat yang berkurban itu laki-laki. Yang mau dikurbankan tuh selalu laki-laki. Itu cewek nggak pernah mau dikurbankan. Bener nggak? Oh iya dong. Ini agak ke gender ya. Loh, tapi memang itu logika. Tapi lo bisa lihat gitu loh, binatang-binatang yang dikurbanin laki semua. Gitu loh. Artinya kan ya laki-laki berkorban. Karena apa? Karena si perempuannya ini penerus biang dari penerusnya dia gitu loh. Ya. Ya karena itu. Terus hubungannya sama Teta apa? Ya kan Teta perempuan. Oh. Jadi kasih semangat terus suaminya. Karena dia udah berkorban. Tuh, walaupun kadang-kadang suaminya juga pengen gue jitak. Lebih karena gue ngebela anak gue. Lebih ke sana sih. Ya. Tapi ngomongin nilai pengorbanan ya. Nah, kita terlepas dari gelas saja ya. Sekarang kita ngambil esensinya. Ya. Lo setiap orang kayak pernah ngalamin hal itu ya di dalam hidupnya. Merasa berkorban atau beneran emang berkorban? Pasti. Atau menjadi korban? Wah. Gitu. Ini berdua nih. Hitungannya berkorban buat gua kalau gua sakit. Bayangin dari Tomang, Roksi, bela-belain jalan jauh, Cipete. Lu suruh jalan? Itu kan pengorbanan. Kalau keserempet mobil gimana? Kan pengorbanan itu. Iya. Kondisi COVID lagi. Resiko kematian terlalu besar. Gimana nggak nungguin anak lu lahir ya? Nggak, jangan ke situ dong. Jangan ke situ. Jangan ke situ lagi. Udah gitu pas nganterin makanan kan begitu nyampe gue buka pintu masuk dengan PD-nya gitu pada gue COVID. Oke, nggak maksud gue gini. Maksud gue kita ngambil esensi itu di keseharian yang mudah aja. Kita itu kan kayak monumental tiap tahun diperingati. Padahal sebenarnya kita kita tiap hari pun ngalami hal-hal tersebut ya. Maksudnya itu nilai-nilai itu bisa nggak sih diterapin ke hal-hal yang sederhana di keseharian kita? Kayak hari ini lo berkorban apa gitu, lo hari ini lo ngalamin kejadian apa, terus lo merelakan sebenarnya apa? Sih gini, gitu. Sebenarnya gini ya.
Kalau itu sih, kalau gue pribadi sih gue udah melakukannya sehari-hari ya. Tapi gue nggak mau ngomongin contohnya. Cuman lebih menjelaskan kenapa itu nggak kelihatan dalam kehidupan sehari-hari karena gue berpikirnya cuma satu. Iya, pengorbanan gue nggak perlu ada yang tahu. Biar orang yang ngerasainnya aja, gitu loh. Biar orang yang ngerasainnya aja. Muka lu kok gitu tak? Oh, ngerasain. Kalau ngerasain, kadang kan ya mungkin nggak ngerasain, tapi ya udah. Ya. Kalau misalnya lu mau marah, lu mau komplain, ya artinya kan ya pengorbanan lu buat apa kalau lu marah karena orang itu nggak merhatiin. Kalau lu harus marah dan harus diperhatiin, kan salah jadinya. Makanya ya diam-diam aja, nggak kelihatan dalam sehari-hari. Gitu kan. Tapi mungkin gini ya, kayak sebenarnya sih kalau gue ngeliat bukan satu bentuk pengorbanan juga ya akhirnya, karena kalau yang lu jalanin emang lu nggak peduli, lu nggak butuh orang tahu, itu akhirnya bukan berkorban buat lu. Iya. Maksudnya itu lu sudut pandangnya nggak? Iya, berkorban kalau dilihat dari sisi entah nilai ekonomis atau apapun yang lu lakuin atau nilai apapun itu jika itu terkait materi ya. Tapi kalau yang kayak orang tua ke anak tiap hari kayak Teta lah bangun, dia ngerelain tidur cuma berapa jam, lunak tahu minta jam berapa bangun dia udah, itu kan udah dia ngejalanin itu pengorbanan sebenarnya, pengorbanan seorang orang tuanya sebagai orang tua ya. Enggak, kalau misalnya terhadap anak sih gue nggak mau bilang pengorbanan, itu udah sebuah kewajiban. Iya. Tapi sebenarnya gini, yang mau gue bahas, yang mau gue bahas bukan kata pengorbanannya, bukan tentang itu. Makna pengorbanan tuh sebenarnya bisa nggak sih kalau itu diganti dengan satu bentuk kecintaan? Kita jangan merasa jadi korban. Karena Ismail melakukan itu karena cinta, bukan karena dia disuruh mengorbankan. Tapi kan nilainya dia sebenarnya yang diusung di situ bukan mengorbankan. Karena korban tuh negatif ya. Iya. Mindset kita kan selalu kayak untung rugi. Kalau korban tuh kayak ada yang lo siap merugi untuk sesuatu yang lebih tinggi, let's say gitu. Nah, tapi sebenarnya kan lu bukan siap merugi sih, karena lu cinta banget dan lu siap ngejalanin. Ya udah, itu jadi nggak berarti. Apapun yang lu lakuin itu dasarnya kecintaan, bukan pengorbanan. Iya, memang dasarnya itu kalau diurut-urutin. Iya, maksud gua dari karena lu saking cintanya akhirnya ya lu rela mengorbankan diri lu. Ya. Itu kan impact. Nah, jadi sebenarnya hari raya cinta ya. Ups, enggak. Tetap ini maksudnya ini ngomongin masalah mindset sih, tapi gini, jangan sampai kalau di keseharian ya, jangan melakukan apa-apa tuh. Enggak, sorry, jangan putus. Kenapa gue bilang nggak bisa dibilang cinta? Karena kenapa? Cinta itu ada berapa banyak? Ada agape, eros. Ada banyak cinta itu. Ada yang berdasarkan nafsu, ada yang karena kasih sayang. Ada banyak cinta itu. Jadi kalau misalnya itu mau dibilangin dengan kata cinta, kenapa gue nggak setuju? Ya karena cinta yang mana? Cinta yang mana? Itu dulu. Gitu kan. Itu yang jadi masalah. Sekarang gini, kalau let's say ngomong dibalik, kata lain apa? Selain, jangan sampai merasa jadi berkorban lah. Even itu kejadiannya seperti itu, tapi kita kan ngomongin mindset ya. Orang sekarang ya, kalau senang. Kalau mindset sebagai orang Kristen ya cukup dengan satu kata aja. Apa itu? Kasih. Udah. Bisa. Itu udah paling benar. Karena orang Kristen itu hukumnya ya kasih. Itu alasannya kenapa orang Kristen tuh ada istilah di orang Kristen yang kalau lo ditampar apa? Pipi kiri, terus kasih pipi kanannya.
Nah. Maksudnya kita beri pipi kanannya, nggak gitu. Maksudnya, lu ditambah pipi kiri, ya udah lu kasihin pipi kanan lu juga untuk lu tampar gitu biar dia puas. Ya. Karena lu mengasihi dia dengan seluruh hati gitu loh. Oke, tapi gini, intinya lu ngerti kan yang gue maksud? Ngerti, Maksudnya ngerti. ini cuma masalah mindset. Iya. Jangan di keseharian lu melakukan apa-apa tuh ke negatifnya. Jangan ke negatifnya. Jadi ambil Madunya mindset mana? positifnya. Mau dong. Jadi larinya ke sana. Iya, lebih ke situ sih. Kayak Ah. ya sering juga soalnya kata-kata itu jadi apa sih? Jadi sebuah kalimat tuntutan. Tuntutan. Iya, lebih kayak maksudnya yang jadi seolah-olah nggak tulus. Lu nggak tahu gue ada berkorban Nah. ini aja, banyak berkorban. Nah kayak Nah, itu. padahal ketika berkorban itu kan sebenarnya itu dasarnya ketulusan ya. Iya. Kenapa lu harus merasa berkorban? Iya. Nah, Ngapain kenapa lu harus bahas? berkorban? Gitu kan. Ngapain lu bahas? Nggak usah, udah berkorban. Gue sekesel-keselnya sama bini gue kalau misalnya gue udah melakukan ini, terus dia nggak merhatiin, gue cuma bilang, mah kalau pulang tuh ketemu senyum kayak. Tapi gue nggak bahas yang lainnya, udah gue cuma berharap ya pulang ketemu senyum kayak mah. Ya kontekstual di situ aja kan. Iya, nggak Ya. perlu yang, mah kamu nggak lihat apa teras udah gue sapuin, emang nggak bersih apa seperti Nah. biasa? Nggak akan gue bahas itunya, tapi Ya. lebih kan, mau pulang tuh kalau ketemu tuh senyum kayak gitu, lebih karena itunya aja udah. Ya. Nggak mau yang lebih gitu loh, karena kalau udah lebih ntar kepancing untuk malah jadi ngebahas pengorbanan yang gue lakukan, padahal ya kalau sampai itu kelepasan ke omong kan artinya nggak ikhlas, Iya. gitu kan? Maksudnya di mana letak apa? Dasar memberi itu adalah sebuah ketulusan. Di mana gitu kan? Jadi nggak ada kan? Jadi gue alihkan dengan apa yang gue inginkan, ya kan, tanpa menyebutkan apa yang gue lakukan, gitu. Itu sih kalau gue, ya sama aja kayak lo kemarin. Apa sih? Hah? Ngerapiin sepeda. Itu kan juga sebenarnya kan rasa sayang lu sama pasangan lu di saat ya karena nggak tega ngeliat pasangan lu mau ke warung sayur harus jalan kaki. Akhirnya ada sepeda yang ada keranjangnya. Oh, Ya nggak? Nah pertanyaannya adalah di saat lu beli sepeda lagi untuk kanibalannya, ini buat apa? udah di luar konteks pengorbanan. Untuk ngebagusin sepedanya, lebih memaksimalkan pemberian itu. Padahal Kalau ngasih itu yang sempurna lah. Padahal kondisinya kemarin gue kesana itu sepeda buat ininya bisa dipakai. Walaupun ya. Ya gue udah bilang. Walaupun pelindung rantainya itu menjadi alarm kalau dia datang. Ada suara srek kayak gitu. Itu kan yang harus kayak gini kan gue jadi sarana belajar ya. Sebelum ntar ini gue bagusin lagi. Ketimbang gue ngoprek yang ini terus salah. Kan aku udah bilang dekat rumahku ada bengkelnya. Itu kan lu baru nongol kemarin. Kan lu udah cerita sama gue kalau beli sepedanya kapan. Kan gue harus cerita sama lu kalau gue pengen ngasih sesuatu ke orang lain juga. Kenapa gue jadi laporan? Ya udah. Ya, Salaman. Seenggaknya cerita. Ya kan cerita kemarin waktu lu datang. Ya berarti kan ceritanya terlambat. Lu malah menyalahkan gue baru tahunya terlambat. Lu datangnya terlambat ke sono. Ya karena lu juga ceritanya terlambat. Lu baru ke rumah kapan? Kemarin kan? Kemarin. Masa gue cerita? Masa gue bahasanya umum? Gue habis beliin ini gini-gini. Kan jadi sombong. Nggak sombong kan lu cuma cerita. Kecuali kalau lo bilang sama gue, Bram, gue baru beli sepeda Brompton loh. Gue beli tuh harganya 80 yang seri ini 80 juta. Itu sombong. Ya. Kan lu ceritanya nggak gitu. Ya bisa aja gue terjebak di kesombongan. Di kesombongan gue. Enggak. Kan ini kalau dibalikin gini, gue ngasih nggak harus orang lain tahu. Ya memang. Ya udah, sama dong. Karena lu datang lu jadi tahu. Nah. Iya, kenapa sih? Kamu nggak boleh panjang-panjang apa? Oh iya, oke. Ino juga cuma ngasih tahu, santai tuh. Iya. Iya.
Minum dulu, biar tenang, Tadi kurang gula gua. Iya. Masih kurang. Ya ampun. Ya maksudnya bukan sebagai pemanis ya. Apa dia? Hah? Apa? Eh, penyehat, Pengenak. pengenak. Nah, itu tulisannya madu enak. Oke. Madu enak kan? Madu enak, Pengenak. pengenak. Oke. Ya. Nah, tapi dalam itu konteks Idul Adha ya. Ya. Idul Adha agak susah ngomongnya Idul Adha. Idul Adha. Kembali berkurban. Ya, kembali berkurban. Gue lebih ke hari monumental untuk mengingatkan orang untuk dasarnya berkurban itu adalah sebuah ketulusan, kecintaan. Itu yang harus diingat sama orang. Jangan jadi ajang umuk juga. Hah? Ungu. Umuk tuh bahasa Jawa sih. Apa tuh? Pamer, sombong. Wah, gue korban sapi nih di sini nih 3 kali. Nah, wah, gue korban ini nih gitu. Oh. Kan Itu sama kayak temen gua. 5 tahun yang lalu. Persis banget kayak temen gua. Ngeblast WhatsApp. Bro, main ke rumah ya. Gua motong sapi 4 ekor. ekornya doang. Jadi ambil ke sini ya. Semuanya udah disiapin dalam bentuk kemasan, saset. Royco sapi, cuy. 4 ekor. Enggak, buat sama aja, dia beli banyak Royco sapi. Iya, ekor Jadi sapi. dia nggak ngorbanin Masuk akal sapi. sih. Tapi udah dalam Iya. bentuk kemasan. Oke. Bagi-bagi. Lucu juga ini. Yang 5 tahun yang lalu tuh, gue ingat banget. Heboh di WhatsApp. Jadi ya, Pengorbanan. kalau yang tahun ini 2023 nih jatuhnya kan di hari ini tayang ya. Ya, Ya, di hari betul ini kan. sekali. Hari Kamis. Nah, Kalau ulang tahun Jakarta udah lewat. ya. Itu tanggal 22 dirayainnya tanggal 22. Jadi sekali lagi cuma ngingetin, biasanya banyak daging-daging yang di share di jangan ya inget-inget yang berlebihan nggak bagus, ntar kolesterol juga segala macam. Terukur tetap makannya dinikmatin tapi jangan berlebihan. Dan ada banyak orang yang nggak menyadari bahwa orang kebanyakan tuh sering berpikir bahwa kolesterol itu hanya diidap oleh orang gemuk. Padahal Buang jauh-jauh pola pikir itu. ternyata Orang kurus pun bisa kena kolesterol. betul. Gitu. Sama satu lagi. Itu Gue juga. sama kayak cancer. Oh, Jangan cuman menyangka kanker payudara itu hanya payudara. dimiliki oleh perempuan. Laki-laki pun bisa kena. Oh. Gitu. Tapi kanker payudara emang cuma ada di payudara kan? Ya laki-laki juga punya payudara. Nah, iya. Tapi bedanya cuman kelenjarnya itu nggak menghasilkan susu. Oh, oke. Makanya laki-laki juga bisa. So, beware. 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 Gula juga. Madu kebanyakan. Nggak cuman orang gemuk. Madu kebanyakan. Sampai 3. Gulaku kan rendah, Mas. Itu alasannya kenapa gue tetap hajar terus. Itu karena gulaku rendah. Intinya tetap kontrol di hari ini. Yes. Karena Biar nggak tentu salah noleh terus nyalain bantal lagi. terus yang kebanyakan nggak bagus. Yang berlebihan nggak bagus. Betul yang sekali. pas-pas saja. Sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Ingat apa kata Rasul? Makan sebelum saat lapar. makan. Iya, makanlah sebelum lapar. Berhenti sebelum kenyang. Makan ketika butuh,
berhenti sebelum kekenyangan. Oh ya itu. Salah. Ketika butuh ya. Sebelum lapar lu makan juga Butuh, salah. bentar dulu. Oke. Itu 18 plus. Nggak, dalam bahasa berbeda butuh. Intinya juga, intinya gini. Intinya di badan kita ada balance yang harus dijaga. Itu, ada Yes. keseimbangan yang harus dijaga. Yes. Jaga baik-baik. Untungnya gue nggak punya sepatu New Balance, jadi nggak ada yang perlu gue jaga. Oke. Satu jaga ada. Hah? Satu satpam gitu. Gue nggak mau bilang sepatu satpam, lebih ke sepatu taktikal. Taktikal. Ya, sepatunya Pol PP tapi warnanya keren. Oke. Gitu. Oke. Jadi Sekali lagi, kami dari Mengucapkan- Tidak Tahun mengucapkan ulang tahun dulu. ya Jakarta. selamat ulang tahun Jakarta. Yang ke 496. 6. Terus juga di hari ini ngucapin selamat Idul Adha. Hari Raya Idul Idul Adha. ke kamera utama. Idul Adha di sana. Oke. Hari Raya Idul Adha. Idul Adha 1444. 1444. Enggak, bulannya. Hijriah. 10 Zulhijjah. 10 apa? Zulhijjah. Susah. Ya. 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Oke, tetap nyambung dengan gua Abram Bialam. Tetap sehat. Jaga balancing.